Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Salam jumpa bersama saya, Pendeta Cecep Suparman. Saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda dan bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini firman Tuhan berjudul Cenderung Selingkuh. Cenderung Selingkuh. Saudara, firman Tuhan diambil dari Mazmur 139 ayat 23-24. Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel saya ini, jangan ragu-ragu, saudara langsung saja mensubscribe. Ya. Jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya, supaya setiap kali saya membuat video firman Tuhan ini, saudara yang pertama kali menyaksikannya. Kalau saudara nanti diberkati melalui pelayanan firman Tuhan ini, saudara bisa kasih like, komen, dan share. Bagikan kepada siapapun yang Tuhan taruh dalam hati saudara untuk saudara bagikan. Ya. Saya percaya dengan saudara membagikan, share, itu sama juga saudara menyampaikan firman Tuhan. Ya. Dengan teknologi yang sekarang ini begitu luar biasa, maju, ya, firman Tuhan bisa disebarkan sampai ke ujung bumi. Mazmur 139 ayat 23-24 dikatakan begini. Ini Mazmur Daud, saudara. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Ayat 24, lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Nah, kalau saudara lihat di sini, doa Raja Daud ini, doa yang penuh dengan keberanian. Kenapa saya katakan penuh keberanian? Karena dia katakan, selidikilah aku, ya Allah. Ini kan luar biasa ya. Biasanya kita takut dengan ujian, dengan penyelidikan ya. Ya. Tentunya kalau orang yang punya kesalahan atau punya sesuatu yang disembunyikan, dia takut diperiksa atau diselidiki oleh KPK atau oleh badan tertentu. Tapi di sini dikatakan, selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Nah, ayat 24 ini yang menarik. Ya, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang benar. Di sini ada jalan yang serong. Ya. Kemudian dia meminta untuk menuntun di jalan yang kekal. Tentu jalan yang kekal adalah jalan yang menuju kepada kehidupan yang berkualitas, hidup yang kekal. Saudara, ada terjemahan bahasa Inggris mengatakan begini, terjemahan New English Translation mengatakan begini, examine me and probe my thoughts. Ya. Selidiki atau ujilah, examine itu seperti kita ikut ujian ya. Probe my thoughts, ya. Kenalah pikiranku, thoughts. Test me, nah, ini sama, ujilah aku. Know my concern, ya. Ketahuilah concern, ya. Kita tahu ya, kita masing-masing punya concern. Ya, dalam hidup ini ada concern apa yang kita sedang gumuli. Ya. Ayat 24, perhatikan. See if there is any idolatrous tendency in me and lead me in the reliable ancient path. Ya. Lihatlah apakah atau adakah, ya, if there is any idolatrous tendency. Tendensi, kecenderungan, idolatrous itu berhala. Jadi ada kecenderungan berhala, ada kecenderungan sesuatu yang diberhalakan. Ya. Ini menarik saudara sekalian. Ya. Tuhan mengatakan jangan ada padamu Allah lain. Itu jelas perjanjian lama ya. Hukum yang pertama, kita tidak boleh ada Allah lain atau menyembah Allah lain. Nah, ini Daud begitu berani ya. Ya. Apakah ada tendensi punya berhala dalam hidupnya? Ya. Kemudian dikatakan, lead me in the reliable ancient path. Ya, pimpinlah aku di jalan kuno yang dapat diandalkan atau dapat dipercaya. Saudara-saudara sekalian, kalau saya perhatikan ya, serong ya, manusia cenderung serong, cenderung melakukan sesuatu yang menyimpang. Makanya kalau saudara perhatikan di Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang saya bacakan ya, Kejadian pasal 6 ayat 5 itu dikatakan begini. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa, perhatikan, segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi manusia punya kecenderungan hatinya tuh ya membuahkan kejahatan semata-mata. Kenapa? Manusia punya yang namanya kodrat dosa. Ya. Kodrat dosa itu melekat ketika kita lahir ya, dan sulit untuk dilepaskan. Ya. Itu jadi pergumulan kita. Nah, Daud menyadari bahwa dia punya kecenderungan yang berdosa. Mungkin karena punya pengalaman masa lalu di mana dia pernah memang berselingkuh dengan Batseba, ya. Itu perselingkuhan yang luar biasa ya, yang begitu dramatis dan menguras tenaga Daud ya. Sampai dia juga punya perencanaan pembunuhan terhadap suami dari Batseba yaitu Uria ya. Dan kita tahu ya cerita itu begitu luar biasa dari Daud. Itu saudara nanti bisa baca di 2 Samuel 11 ayat 1 dan seterusnya. Nah, saudara-saudara sekalian, di situ ada jalan serong dan jalan yang kekal. Nah, saya berharap saudara dan saya jangan memilih jalan yang serong atau jalan yang sesat. Pilihlah jalan kekal, jalan menuju ke kekekalan atau kehidupan kekal. Saudara, ada 2 hal yang saya ingin sampaikan berhubungan dengan jalan yang kekal. Yang pertama, yaitu kesetiaan terhadap pasangan. Jangan sampai kita main serong, jangan sampai kita selingkuh. Ya, memang banyak alasan orang berselingkuh, saudara ya.
Nanti saudara bisa cari alasannya. Tetapi kesetiaan kepada pasangan itu sangat penting. Ya. Kesetiaan terhadap suami, terhadap istri, itu adalah prinsip sejak semula. Ya, jadi memang ini ancient, ya, tadi disebutkan ancient path, ya, jalan yang memang kuno, jalan yang sejak dulu memang Tuhan tetapkan. Jadi lembaga yang pertama kali Allah ciptakan adalah keluarga. Ya, keluarga di mana ada suami, ada istri, dan juga nanti mungkin ada anak. Itu keluarga, lembaga yang pertama. Ya, lembaga ini butuh kesetiaan, ya, tidak boleh ada selingkuh. Tapi manusia cenderung ya selingkuh. Kalau saya tanya, lebih banyak mana yang selingkuh, pria atau wanita? Ya, secara pengalaman ya lebih banyak pria. Ya, umumnya begitu, saudara ya. Nah, yang menarik saudara sekalian, prinsip sejak semula ini di Kejadian 2 ayat 24 dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Itu. Ya, ini prinsip sejak semula, pria dan wanita itu satu. Ya, nggak ada poligami. Itulah sebabnya saudara sekalian, ini prinsip sejak semula yang juga dikutip oleh Yesus. Di Matius 19 ayat 3-8, ini prinsip sejak semula yang Yesus juga kutip. Dikatakan begini, saya bacakan buat kita semua. Matius 19 ayat 3-8. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, perhatikan ini prinsip sejak semula, menjadikan mereka itu laki-laki dan perempuan. Nah, perhatikan ayat 5. Dan firman-Nya, ini firman-Nya, firman Tuhan. Ya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Nah, ini yang dikutip oleh Yesus dari Kejadian 2 ayat 24 yang tadi saya bacakan. Ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, perhatikan, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, kata mereka kepadanya. Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Nah, perhatikan ayat 8. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, ya, keras kepala, ya, ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi perhatikan, ya, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi memang sejak semula rancangan Allah terhadap keluarga tidak boleh ada poligami, tidak boleh ada perselingkuhan, tidak boleh ada perceraian. Tetapi manusia cenderung untuk apa? Serong, cenderung untuk tidak setia. Ya, ketika istrinya masih muda, mungkin hatinya belum berubah, tetapi ketika istrinya menjadi tua, ya, dia mulai, apalagi kalau dia punya keuangan yang memadai, ya, badannya sehat, ada kecenderungan untuk berselingkuh. Itulah sebabnya seorang pria itu harus dewasa rohaninya. Ya, harus dewasa rohaninya. Kalau dia tidak dewasa rohaninya, dia cenderung untuk berselingkuh. Saudara-saudara sekalian, jalan yang kekal bukan hanya kesetiaan terhadap pasangan, tetapi kesetiaan terhadap Tuhan. Ternyata saudara sekalian, kesetiaan terhadap Tuhan itu berimbas kepada kesetiaan kepada pasangan. Kesetiaan kepada pasangan itu bukti bahwa dia setia kepada Tuhan. Ya, saya bisa buktikan ayatnya saudara sekalian. Ya. Jadi penting sekali kita membangun hubungan dengan Tuhan, ya, intimasi dengan Tuhan, bertumbuh secara rohani, sehingga kita punya kemampuan, kekuatan untuk bisa setia kepada pasangan kita. Ya. Di Malaki pasal yang saya bacakan Malaki pasal yang ke-2 ayat yang ke-15 dan 16. Di situ dikatakan begini. Malaki 2 ayat 15, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Ya. Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Ya, jadi Allah menciptakan, Allah yang esa disebutkan, menjadikan mereka daging dan roh, ya, makhluk hidup. Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Jadi kesatuan suami istri yang dikehendaki apa? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jadi istri dari masa mudanya itu berbeda sekali dengan istri mudanya. Ya, kalau istri dari masa mudanya, istri yang dia nikahi sejak waktu dia muda sampai dia sudah tua. Istri dari masa mudanya. Beda dengan istri muda, istri yang jauh lebih muda, ya. Ayat 16, sebab aku membenci perceraian. Saudara mesti mengerti, Tuhan itu membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Jadi Tuhan membenci orang yang membenci perceraian, juga membenci orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Kalau sekarang itu Tuhan membenci KDRT. Ya. Siapa yang melakukan KDRT? Pria, suami, atau istri? Ya. Sebenarnya lebih banyak pria yang melakukan KDRT. Walaupun ya tidak jarang, ya, ada juga ya, wanita ternyata melakukan KDRT terhadap suaminya, saudara. Ya. Ingat, Tuhan membenci perceraian dan membenci orang yang menutupi pakaian dengan kekerasan. Artinya orang yang kejam terhadap istrinya, orang yang menceraikan istrinya, itu suatu kekerasan, ya. Firman Tuhan semesta alam. Jadi, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Itu jelas.
Ya, di ayat 15 tadi jelas, jagalah dirimu, jagalah dirimu, ya, jagalah hatimu, jangan kau nodai, jangan berkhianat, saudara sekalian. Ngomong menggampang, saudara ya. Jaga hati, jaga dirimu, ya, jangan kau nodai, tetapi mempraktekannya susah ya untuk bisa setia. Makanya firman Tuhan dikatakan jangan berkhianat, pakai tanda seru. Ya, jaga dirimu, tanda seru, saudara sekalian. Karena manusia bisa jatuh dalam dosa. Saya tadi ikut seminar, saudara sekalian. Saya juga kaget ada seorang pendeta yang ngaku ya, melakukan misi keluar kota. Ternyata bukan melakukan misi keluar kota, tetapi mengunjungi istri muda di luar kota. Sampai saya geleng-geleng kepala, kok bisa ya begitu? Ya. Ada yang lebih celaka, saudara sekalian. Ya. Suaminya kelihatannya setia, suaminya kelihatannya baik. Ya. Nggak ada selingkuh, nggak ada simpenan. Ya. Tetapi ketika suaminya meninggal, saudara ya, singkat cerita, ada wanita muda bersama dengan anak yang masih mungkin 4-5 tahun, datang nangis-nangis di depan peti. Ya, ketika ditanya, ibu siapa? Jadi istri yang nungguin jenazah suaminya itu tanya kepada perempuan muda dengan anak 4-5 tahun itu ya, ibu siapa? Dengan sedih, ibu muda dengan anak kecil itu berkata, aku ini istri dari bapak ini. Nggak mungkin bu, saya ini istrinya. Ya. Betul bu, ini suami saya, ini bukti anaknya. Ya, di bawah anaknya itu memang mirip, saudara ya. Bisa dipastikan itu kemungkinan itu memang ayah yang meninggalnya ini, saudara. Wah, sejak itu istri yang itu bingung, kenapa kok bisa suami saya selingkuh? Ya. Padahal kemana-mana ditemanin, saudara. Ya. Kemana-mana nggak pernah sampai lepas. Ternyata selidik punya selidik ketika didesak. Ya. Si suami yang setia, tanda kutip itu, yang tidak berselingkuh itu, ya ternyata dia ya selingkuh ketika dia jalan pagi, saudara sekalian. Nah, itu menyedihkan, saudara sekalian. Ya. Padahal kemana-mana bersama-sama. Tetapi ketika jalan pagi, tidak bersama-sama. Disitulah selingkuh. Ya, luar biasa, saudara sekalian ya. Jadi siapapun tidak bisa lepas dari dosa perselingkuhan. Nah, saudara, yang menarik, saudara sekalian, terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan begini, pada waktu kamu menikah, ya, ini terjemahan firman Allah yang hidup Maliaki 2 ayat 15. Pada waktu kamu menikah, kamu dipersatukan dengan istrimu oleh Tuhan. Jadi itu jelas, kalau Tuhan persatukan, jangan ada yang menceraikan. Dalam rencana Allah yang bijaksana, kamu berdua dipandangnya sebagai satu kesatuan. Ya, satu kesatuan artinya tidak terpisahkan. Makanya jangan serong, jangan menyimpang. Dan apakah yang diinginnya dari persatuan itu? Anak-anak yang taat kepada Tuhan. Karena itu jagalah nafsu birahimu. Ini firman Allah yang hidup, bukan saya yang ngomong. Ya, jadi, ya, karena itu jagalah nafsu birahimu. Setialah kepada istri masa mudamu. Ya, jadi ini perintah, saudara sekalian. Ya, kita bisa setia kepada istri masa muda kita, ya, yang sekarang mungkin sudah tua. Itu kalau kita bisa menjaga nafsu kita, nafsu birahi kita. Ya. Ayat 16, Tuhan Allah Israel telah berfirman bahwa ia membenci perceraian dan orang-orang yang kejam terhadap istri mereka. Karena itu kendalikanlah nafsu birahimu. Tadi jagalah nafsu birahimu, ini kendalikanlah nafsu birahimu. Jangan ada di antara kamu yang menceraikan istrinya. Jadi terjemahan firman Allah yang hidup ini lebih menohok, saudara sekalian. Untuk apa? Kita tidak boleh berkhianat atau bercerai atau selingkuh dengan alasan apapun. Ya. Nah, untuk itu jaga dirimu. Ya. Jaga ya nafsu birahimu. Ya. Kendalikan itu. Ini penting, saudara sekalian. Buah roh yang terakhir itu adalah penguasaan diri. Ya, kalau kita baca Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, ya buah roh ya itu singular, ya single. Dikatakan apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, penguasaan diri ini ditaruh paling belakang. Itu memang sulit, saudara sekalian. Buah roh itu kasih. Di dalamnya, dalam kasih itu ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, ini penguasaan diri ini mempengaruhi ya kehidupan kita, saudara sekalian. Manusia itu bisa dikuasai oleh hawa nafsu. Kalau dia sehat, dia punya uang banyak, ya ini punya potensi besar untuk berselingkuh, saudara. Ya, untuk itu kita harus menguasai diri. Amsal mengatakan orang yang dapat menguasai diri itu melebihi orang yang merebut kota. Ya, orang yang sabar itu melebihi pahlawan. Orang yang bisa menguasai dirinya itu melebihi dari merebut kota. Jadi, saudara sekalian, bagaimana kita bisa tidak selingkuh, tidak berkhianat? Kita harus menjaga diri kita. Kita harus bertumbuh secara rohani. Percayalah, kalau kita punya pertumbuhan rohani, punya hubungan yang baik dengan Tuhan, setia dengan Tuhan, kita akan menghasilkan keturunan ilahi. Dan kita tidak akan menodai rumah tangga kita. Rumah tangga kita utuh sampai tua, bahkan sampai mati. Sampai maut memisahkan mereka berdua. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Ya. Salam sehat. Salam untuk tetap setia kepada Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.